Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Kita juga memasuki novena turunnya Roh Kudus, hari yang ke-9 atau hari yang terakhir. Renungan kita beri tema, Ayo ikut Yesus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan pilihan iman kepercayaannya. Akan tetapi dalam pilihan itu mengandaikan adanya pengalaman beriman, pengalaman berjumpa atau pengalaman perjumpaan dengan Allah. Tentu itu dialami dalam peristiwa-peristiwa hidup, sehingga pilihannya itu menjadi definitif, menjadi pasti, tidak ikut-ikutan, tidak karena pengaruh, tetapi orang memutuskan beriman karena pengalaman berjumpa dengan Allah. Dan juga tentunya datang dari kemurnian hati dan budi, dan di sana kita yakini Roh Allah itu juga bekerja dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau dalam Injil hari ini, Yesus menawarkan kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dan Petrus tidak segera menjawab, bahkan tidak segera mengikuti Yesus secara langsung. Itu berarti bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Tentu dari pilihan-pilihan itu ada konsekuensi yang harus dijalaninya. Kalau Petrus mengikuti Yesus, konsekuensinya dia harus memikul salib. Tapi juga dia akan memperoleh keselamatan kalau mengikuti Yesus. Tetapi kalau tidak, berarti tidak memikul salib, tetapi tidak memperoleh keselamatan. Itu konsekuensi bagaimana kita memutuskan untuk memilih mengikuti Kristus atau tidak mengikuti Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus, berarti kita memperoleh keselamatan. Kalau kita mengikuti Kristus, berarti kita juga bersedia, rela memikul salib, seperti yang juga dialami oleh Yesus sendiri, memikul salib sampai ke Golgota. Demikian juga kita harus memikul salib hidup yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari, dengan rela tentunya, bukan dengan terpaksa atau dengan sebuah beban. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pilihan yang sama juga ditujukan kepada kita, walaupun kita sudah dibaptis. Apakah kita mau semakin memurnikan pilihan kita itu untuk mengikuti Yesus secara lebih sungguh dengan mewujudkan cara hidup Kristus sendiri, ya, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan bahkan juga pengosongan diri, agar Roh Allah menguasai hidup kita dan mengarahkan kita pada jalan keselamatan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu semuanya ini didasarkan dengan kesadaran kita dan kemauan kita, serta kerelaan kita untuk mengikuti Yesus. Kita mengikuti Yesus atau meniru apa yang diteladankan oleh Yesus, yang selalu tergerak hatinya, maka kita juga mesti tergerak hati kita untuk keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Orang mengikuti Yesus bisa saja tidak tergerak hatinya karena tidak membuka hati. Tetapi ketika kita membuka hati, maka kita juga memiliki kepekaan. Kalau kita memiliki kepekaan, maka kita selalu tergerak hati untuk berbelas kasih. Dan ketergerakan hati itulah yang membuat kita sungguh bersatu dengan Kristus.
Yang kedua tadi adalah pengosongan diri. Pengosongan diri artinya tidak lagi memikirkan hal-hal hanya untuk diri sendiri. Bahkan sebagian besar pikiran, perasaan, hati dan budi kita arahkan untuk berpikir untuk kepentingan bersama, supaya kehidupan bersama kita itu semakin hari itu semakin tertata, semakin baik, semakin damai, dan semakin harmonis. Oleh karena itu, marilah kita mohon roh kerelaan untuk mengikuti Yesus dan kerelaan untuk membuka hati kita bagi keperluan-keperluan banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati.